Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah keras, mana saya tidak pakai ini, tidak apa-apa. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sutia, Kepala Sekolah SDN Dayurejo 4, yang terhormat Bapak Ibu Guru, seluruh warga sekolah yang sudah hadir dalam proses pendampingan individu 2 untuk Ibu Eka Wulandari. Saya di sini memohon izin kepada Ibu Sutia selaku Kepala Sekolah SDN Dayurejo 4 untuk melakukan pendampingan individu 2 yang terkait dengan pemimpin pembelajar visi dan prakarsa pembaruan untuk lembaga SDN Dayurejo 4. Kemudian di sini yang akan ditampilkan Bu Eka adalah prakarsa pembaruan visi pribadi pembelajar yang akan menjadi dasar visi sekolah panjenengan. Nah, di sini Bu Eka akan menampilkan prakarsa pembaruan yang nantinya membawa inovasi bagi lembaga SDN Dayurejo 4. Untuk itu, dalam proses pendidikan selama 6 bulan, CGP ini mendapatkan pendampingan yang pertama sampai ke pendampingan 7, dan ini beda-beda temanya, artinya beda-beda ilmunya. Di sini bukan lomba pidato atau apa Bu Eka ini paling pinter, tidak. Tetapi di sini Bu Eka berbagi ilmu kepada seluruh warga sekolah, manakala bahwa visi dan misi sekolah kita itu apakah panjenengan semua sudah tahu? Satu. Kedua, nanti panjenengan juga melakukan refleksi dari visi dan misi yang ada di kurikulum panjenengan. Nantinya dalam pembelajaran itu ada rambu-rambunya sesuai dengan kurikulum yang menjadi karakteristik SDN Dayurejo 4, seperti itu. Saya kira saya hanya cukup membuka acara ini. Saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Dayurejo 4 untuk memberikan prakata dari Ibu Eka Wulandari. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Widyasuti selaku pengajar praktek guru penggerak. Yang saya hormati Bu Eka calon guru penggerak, dan saya hormati pula Bapak Ibu guru SDN Dayurejo 4. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Eka. Untuk proses kedepannya mohon dukungan panjenengan semuanya, karena alhamdulillah pula di SD kita Dayurejo 4 ada perwakilan, ada guru calon guru penggerak. Nah, oleh karena itu harapan saya ini ada pendaftaran baru, monggo Bapak Ibu yang belum mendaftar supaya mendaftar untuk bisa mengikuti jejak dari Bu Eka calon guru penggerak. Ini sudah ada pendaftaran seperti Bu Ida dan lainnya, Pak Jumain, semuanya monggo supaya nantinya ilmu yang didapatkan bisa menambah wawasan pengetahuan kinerja kita untuk anak-anak didik kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Eka. Saya pribadi kepala sekolah di sini sangat mendukung kegiatan panjenengan.
saya berusaha meluangkan waktu apabila ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembelajaran Bu Eka selaku calon guru penggerak. Dan saya juga mengharap Bapak Ibu, teman-teman guru mendukung apa yang dilakukan Bu Eka supaya nantinya bisa menularkan ilmunya ke panjenengan. Kalau panjenengan memang belum terdaftar atau belum daftar atau belum ada minat menjadi guru penggerak, paling tidak panjenengan bisa mengasuh kawruh ke Bu Eka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tidak etis kiranya apabila terlalu panjang lebar yang saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan impiannya masing-masing. Kita punya impian masing-masing. Manusia. Tidak boleh berdiskusi. Sambil saya bacakan hasil dari impian Bapak Ibu semuanya ya. Dan dikasih nama ini. Ada impian yang berakhlakul karimah. Ini pasti dari Bapak agama. Iya, bagus sekali. Kemudian impiannya mempunyai murid atau siswa yang cerdas dan kreatif. Ya. Terus ada lagi, kita memimpikan murid yang pintar dan berakhlak tentunya. Terus ada lagi, kita memimpikan murid yang cerdas, terampil dan berwawasan global. Terus ada lagi, murid hebat dan terampil. Murid yang pandai, sopan dan bertanggung jawab. Kemudian murid yang cerdas dan berakhlak. Monggo untuk poin yang kedua bisa ditempel lagi. Boleh ditempel Pak Gopur? Ngawur aja. Bu, kalau jawabannya bersih ditulis apa tidak? Bersih. Bersih. Bersih tidak dikerjakan gitu maksudnya. Maknanya kan bersih, maksudnya Impian Bapak Ibu yang kedua. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita itu apa? Bahwa murid kita adalah apa? Nah, generasi penerus bangsa yang luar biasa. Murid kita adalah anak yang hebat, punya potensi yang harus digali. Anak yang mampu meraih prestasi dan cita-citanya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak generasi emas dan tidak ada yang namanya murid tidak bisa. Terus ada lagi, murid istimewa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. dan kurang. Bungkut itu sekat nih saya. Belum cuma. Anak yang patuh dan anak yang mempunyai keinginan untuk maju dan pintar. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan apa di sekolah? Menurut Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh. Anak yang adil, benar. Pertanyaan. Di sekolah kita mengutamakan Salah siji. aku ya. Lanjut Pak Gopur. Kita sadar betul bahwa
kita warga di sekolah ini yakin, kita warga di sekolah ini yakin. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita. Oke, boleh ditempel di poin keempat. Tidak ada jawaban benar salah Bapak Ibu ya, tidak ada nilainya. Poin keempat saya bacakan jawaban Bapak Ibu. Murid yang berakhlak, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid yang berakhlak dan berilmu adalah fondasinya. Mereka sudah sadar betul bahwa pembelajaran yang mereka terima sangatlah penting dan berarti untuk mereka. Kalau di sekolah adalah tempat untuk mendapatkan pengajaran yang baik, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, bahwa harus melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang siswa, patuh kepada tata tertib sekolah dan patuh kepada guru. Bahwa di sekolah belajar dan mencari ilmu. Di sekolah itu kita harus melakukan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Untuk yang poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira menurut panjenengan? Yang jenengan yakin selama ini muridnya itu maunya dibawa kemana? Coba jalan-jalan. Boleh, bebas. Enggak. Apa tadi Bu? Perintahnya Bu, Pak. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, kita memimpikan murid yang bagaimana? Microsoft Word. Microsoft Word. Ya. Nah, itu. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Boleh langsung ditempel? Belum Bu, masih mikir Bu. Oke, kita tempel di bawah sini Pak. Gitu, Iya, Satu saja tanya. udah semuanya. Oh. Iya, enggak apa-apa. Langsung bisa Ini yang mana Pak? Ini yang Nomor 1. Loh, nomor satu itu aja tak? ini maksudnya ini poin nomor 1 ini kan kita memimpikan murid yang bagaimana? Nah, jawabannya Anda nanti ada di sini, Pak. Jadi di sini. Ayo, yang nomor 2 di atas. Ayo, kasih lagi. Maaf, nggak ngerti Bu. Saya kasih lagi untuk yang kedua, ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Harus semangat.
Kita. Bu, punya saya sudah ketempel di sini, Bu. Pasti dari kita semua punya perbedaan dalam jawaban dan itu tidak masalah. Tapi kalau sama nyontek itu. Juntukan wadah berarti tidak apa-apa. Sesuai dengan impiannya Nah, kita punya impian masing-masing. Bu, jangan nyontek ya sambil. Manusia. Tidak boleh berdiskusi. Sambil saya bacakan hasil dari impian Bapak Ibu semuanya ya. Dan dikasih nama ini. Ada impian yang berakhlakul karimah. Ini pasti dari Bapak agama. Ya, bagus sekali. Kemudian impiannya mempunyai murid atau siswa yang cerdas dan kreatif. Ya. Terus ada lagi, kita memimpikan murid yang pintar dan berakhlak tentunya. Terus ada lagi, kita memimpikan murid yang cerdas, terampil, dan berwawasan global. Terus ada lagi, murid hebat dan terampil. Murid yang pandai, sopan, dan bertanggung jawab. Kemudian murid yang cerdas dan berakhlak. Monggo, untuk poin yang kedua bisa ditempel lagi. Boleh ditempel Pak Dokter? Jadi ngawur aja. Bu, kalau jawabannya bersih ditulis apa tidak? Bersih. Bersih. Bersih tidak dikerjakan gitu maksudnya. Maknanya kan bersih, maksudnya Impian Bapak Ibu yang kedua. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita itu apa? Bahwa murid kita adalah apa? Nah, generasi penerus bangsa yang luar biasa. Yang pertama kita lakukan adalah di meja Bapak Ibu sudah saya sediakan impian kita untuk murid-murid kita, kemudian untuk sekolah kita. Boleh Bapak Ibu isikan, saya bagikan kertasnya. Untuk poin yang pertama adalah kita memimpikan murid yang bagaimana. Menurut panjenengan, kita menginginkan murid yang bagaimana? Bisa dengan tuliskan di kertas hijau ini. Bu, Pak Gopur belum punya pulpen tadi. Oh, sudah. Oh, sudah. Baju Pak. Oh, ada pulpennya. Dengan tuliskan di sini ya. Ini yang belum. Ya, enggak apa-apa, nanti ditempel di depan. Monggo. Sekarang Bu, Oke, setelah dengan sudah menuliskan impian, dengan sudah menuliskan impian, belum Bu Aini. bisa ditempelkan di sini. Nah, bisa ditempelkan di sini. Monggo. apa tadi Bu? Perintahnya Bu, lupa saya. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, kita memimpikan murid yang bagaimana? Microsoft Word. Microsoft Word. Ya. Nah, itu. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Boleh langsung ditempel? Belum Bu, masih mikir Bu. Di sini benar. Oke, kita tempel di bawah sini, Pak. Gitu, bawahnya. Iya. Satu saja tanya. Loh, semuanya. Oh. Iya, Bapak Pak. satu sepeda. Enggak apa-apa. Langsung bisa Ini yang mana, Pak? Ini yang
Loh, nomor 1 itu aja tak? Ini maksudnya ini poin nomor 1 ini kan kita memimpikan murid yang bagaimana? Nah, jawabannya Anda nanti ada di sini, panjenengan ada di sini. Ayo, yang nomor 2 di kertas. Ayo, Anda kasih lagi. Maaf, nggak ngerti, Bu. Saya kasih lagi untuk yang kedua ya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Harus semangat. Kita Bu, punya saya sudah ketempel di sini, Bu. Pasti dari kita semua punya perbedaan dalam jawaban dan itu tidak masalah. Tapi kalau sama nyontek itu, Bu. Juntukan wadah berarti tidak apa-apa. Sesuai dengan impiannya Mas. Nah, kita punya impian masing-masing. Oh, Bu. Jangan nyontek loh sampai. Manusia. Tidak boleh berdiskusi. Sambil saya bacakan hasil dari impian Bapak Ibu semuanya ya. Dan dikasih nama ini. Ada impian yang berakhlakul karimah. Ini pasti dari Bapak agama. Oh iya. Ya, bagus sekali. Kemudian impiannya mempunyai murid atau siswa yang cerdas dan kreatif. Ya. Terus ada lagi, kita memimpikan murid yang pintar dan berakhlak tentunya. Terus ada lagi, kita memimpikan murid yang cerdas, terampil dan berwawasan global. Terus ada lagi, murid hebat dan terampil. Murid yang pandai, sopan dan bertanggung jawab. Kemudian murid yang cerdas dan berakhlak. Monggo untuk poin yang kedua bisa ditempel lagi. Boleh ditempel Pak Dokter? jadi ngawur aja. Bu, kalau jawabannya bersih ditulis apa tidak? Bersih. Bersih. Bersih tidak dikerjakan gitu maksudnya. Anaknya kan bersih, maksudnya Impian Bapak Ibu yang kedua. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita itu apa? Bahwa murid kita adalah apa? Nah, generasi penerus bangsa yang luar biasa. Murid kita adalah anak yang hebat, punya potensi yang harus digali. Anak yang mampu meraih prestasi dan cita-citanya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak generasi emas dan tidak ada yang namanya murid tidak bisa. Terus ada lagi, murid istimewa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. dan kurang. Bumbut itu sekat punya saya. Belum cuma Anak yang patuh dan anak yang mempunyai keinginan untuk maju dan pintar. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan apa di sekolah? Menurut Bapak Ibu semuanya. dulu. Ya, boleh. Anak yang adil, benar. Pertanyaan. Di sekolah kita mengutamakan aku ya. Dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sepertinya itu sudah masuk semua.
yang divisi kita, misi kita yang 1 sampai 6 tadi kan ada nilai keagamaan, nilai kemandirian, berwawasan global, itu kan sudah masuk semua di profil pelajar Pancasila. Nah, ini jadi saya istilahnya itu lebih singkat dan berisi. Ini adalah misi saya. Nah, untuk berikutnya tahapan Bagja. Jadi di sini Bagja ini adalah singkatan. Next Bu. Tahapan B itu membuat pertanyaan utama. Kemudian yang A mengambil pelajaran. Yang G itu menggali mimpi kita bersama, seperti yang sudah kita lakukan tadi. G itu menggali mimpi kita bersama, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita punya impian apa? Kemudian kita jabarkan rencana. Nah, kita rencananya apa setelah ini untuk membentuk visi yang baru. Kemudian kita atur eksekusi, artinya kita bertindak. Ayo segera action atau melakukan begitu. Next. Nah, ini contoh visi yang saya buat. Tadi sudah disebutkan, visi saya mewujudkan peserta didik berakhlak mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pertama, harus membuat pertanyaan dulu. Bagaimana cara menumbuhkan karakter peserta didik yang berakhlak mulia? Kemudian kita jawab. Nah, kita melakukan observasi atau pengamatan kepada peserta didik tentang kebiasaan yang dilakukan terkait dengan akhlak mulia. Seperti yang Pak Sumain tadi sampaikan, anak-anak kegiatan keagamaan bersama Pak Gofur juga, pembiasaan sholat, salam, doa, itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik mengedepankan akhlak mulia? Mendiskusikan visi tersebut dengan kepala sekolah atau pemimpin sekolah. Kemudian kita berkolaborasi dengan praktisi pendidikan, yaitu guru, wali murid, dan komite sekolah, supaya hal tersebut bisa terlaksana. Kemudian langkah kerja yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Nah, pelajarannya apa? Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan karakter peserta didik yang berakhlak mulia? Jawabannya melaksanakan pembelajaran yang menuntun peserta didik berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi sebagai pendidik kita adalah menuntun, bukan menuntut. Gitu, Ibu. Anak-anak untuk kamu harus juara 1, nilaimu 100, itu namanya tuntutan. Tetapi menuntun adalah bagaimana supaya anak itu mendapatkan nilai yang baik, baik itu nilai akademik ataupun nilai karakter. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sarana dan prasarana apa yang mendukung peserta didik mewujudkan karakter akhlak mulia? Jawabannya adalah kita menyediakan fasilitas berbasis IT, misalnya pada saat pembelajaran teknologi atau ujian AKM, kita harus menyediakan sarana berupa komputer, laptop, dan laboratorium. Kemudian meminta dukungan warga sekolah untuk mewujudkannya. Nah, kalau untuk yang berakhlak mulia tadi, kita sudah mempunyai ruang ibadah sendiri. Kita sudah punya musola untuk anak-anak sholat duha, sholat duhur berjamaah. Nah, next Bu, tahapan berikutnya adalah G atau gali mimpi. Gali mimpi, pertanyaannya adalah perubahan positif apa yang diperoleh setelah peserta didik mewujudkan nilai karakter tersebut. Nah, setelah anak-anak mempraktekkan kegiatan tersebut, apa yang didapat? Nah, jawabannya adalah menerapkan pembiasaan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila yang sudah tercakup tadi. Kemudian menerapkan budaya 5S, salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Kemudian suasana apa yang didapat setelah menerapkan nilai karakter tersebut? Suasana di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah seperti rumah kedua bagi peserta didik, ramah anak dan bernuansa kondusif. Jadi anak datang ke sekolah tidak merasa takut, tidak merasa terancam. Itu adalah harapan kita. Next Bu. Langkah berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Jadi kita punya impian, kita punya rencana. Apa rencana kita? Kita utarakan bersama-sama.